di dekat sirkuit Mandalika. Para pekerjanya tidak bisa bahasa Indonesia. Ah, itu kan yang 3 kilo per hari. Penyeludupan ratusan batang kayu yang diduga hasil pembalakan liar di wilayah hutan Pulau Sumbawa berhasil digagalkan petugas dari DLHK Provinsi NTB. Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) DLHK NTB Mursal menjelaskan, penangkapan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Penangkapan pertama dilakukan pada Kamis malam. Saat itu petugas sempat dikelabui sehingga hanya 1 truk yang ditahan. Namun dari rombongan tersebut, petugas berhasil mengamankan 1 truk bermuatan kayu ini. 2 hari berselang, tempatnya pada malam Senin, petugas kembali mengamankan 3 unit truk bermuatan kayu yang dibawa dari Pulau Sumbawa ke Lombok Timur. Dari 4 truk itu, total yang diamankan ada 55 kubik kayu dengan berbagai jenis diantaranya raju mas, sebanyak 1 truk dengan nilai jual 1 truk 4 juta, dan 3 truk rimba campuran. Mursal mengatakan, kayu ini dipesan oleh orang asli NTB, namun hingga sampai saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat di dalamnya. Ia juga enggan membeberkan dari mana kayu-kayu ini didapatkan, karena bagian dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, PPPNS. Legal ini berapa yang diamankan? Ya, jadi kayu ini total seluruhnya itu ada 4 truk. Pengamanan pertama itu terjadi pada Kamis malam Jumat gitu ya. Dini hari diamankan oleh tim pengamanan hutan Balik KPH Rinjani Timur. Itu berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, kemudian teman-teman di Balik KPH Rinjani Timur itu melakukan patroli sehingga menemukan sesungguhnya ada beberapa truk. Namun rupanya si pelaku ini punya trik juga mengelabui petugas. Jadi truk pertama itu diumpankan adalah truk yang berisi tabung oksigen. Ketika kemudian petugas itu sibuk mengurus truk yang berisi tabung oksigen itu, ternyata kemudian beberapa truk itu berlari dengan kecepatan tinggi sehingga loloslah dari pantauan. Namun yang 1 truk kemudian itu terpantau dan akhirnya kemudian diamankan oleh petugas dari Balik KPH Rinjani Timur. Itu kemudian yang kedua pada malam Senin, Minggu malam Senin, sidik panasan situ. Minggu malam Senin itu kemudian teman-teman dari penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas LHK melakukan pengintaian di Lombok Timur. Kemudian berdasarkan informasi akhirnya diperoleh 3 unit truk yang mengangkut kayu dari Sumbawa. Kemudian mereka melakukan pencegatan dan ternyata memang dokumen yang mereka bawa itu patut diragukan karena berdasarkan informasi dari hulu dari KPH yang ada di Sumbawa itu keberadaan daripada kayu ini patut diragukan hingga patut diduga bahwa itu berasal dari sumber yang tidak legal gitu ya. Kemudian apalagi? Ada berapa ini Pak? Maksudnya berapa balok gitu? Total seluruhnya ada 55 kubik, kurang lebih 55 kubik. Jadi 1 truk ini memuat 13,8 sehingga total ke 4 truk ini ada 55 kubik kurang lebihnya, berjumlah kurang lebih 700 batang dari 4 truk ini. Kayu jenis apa Pak? Jenis pertama itu ada 1 truk yang berisi raju mas. Kemudian yang selebihnya itu ada rimba campuran. Rimba campuran itu artinya untuk membedakannya dengan jati dan lain sebagainya, ada campur-campur lah jenis kayu yang ada di dalam kawasan hutan itu yang mereka bawa. Itu
dugaan sementara Pak, ini kayu ini diambil di hutan mana Pak? Kami punya dugaan sementara di mana tempatnya dia diambil, namun hal tersebut belum bisa kami ungkapkan di media karena itu merupakan bagian daripada penyidikan. Sebenarnya kalau harga 1 kubik di pasaran itu kalau untuk raju emas itu berkisar antara 4 juta ya, 4 juta. Kemudian kalau kayu jenis lainnya itu ya kisarannya juga sekitar 4 sampai 5 juta kalau rimba campuran itu, karena dia tercampur di situ jenis-jenis kayu, ada yang lebih kelasnya tinggi. Namun kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal ini pertama adalah hilangnya kayu yang ada di dalam kawasan hutan itu, kemudian terjadinya perubahan ekologis, makhluk Tuhan yang lain yang hidup mungkin di dalam batang pohon tersebut itu menjadi terganggu, lalu kemudian nanti pada musim hujan bisa berpotensi terjadi bencana banjir, kemudian bencana kekeringan di musim kemarau, lalu ada longsor dan lain sebagainya. Namun kalau dihitung dari semua itu kerugiannya bisa berlipat-lipat ya, sama dengan yang di Bangka Belitung itu kan. Nilai kerugian lingkungan itu jauh lebih mahal daripada kerugian material berupa timah dan lain sebagainya gitu. Demikian juga halnya dengan yang kayu-kayu ini gitu. Ya, kami belum bisa memetakan siapa-siapa yang terlibat di dalam kegiatan ini, tetapi kami sudah mendapatkan informasi di lapangan bahwa kayu ini dikelola oleh seseorang yang awalnya dia itu merupakan pemasok dari perusahaan-perusahaan gitu ya, tetapi sekarang dia kemudian menjadi tempat orang memasukkan, jadi bos dia sekarang gitu kan. Ya sudah naik pangkat dia, yang tadinya jadi pengumpul kemudian sekarang dia menjadi penampung, menjadi penampung kayak begitulah kira-kira ya. Orang NTB atau luar NTB? Orang NTB. Orang Rencana NTB. kayu ini mau dibawa kemana Pak? Ya, kayu ini yang jelas kalau dia nanti berproses secara hukum ini kan akan kita limpahkan dulu ke Balai Gakum Jabal Nusra. Jadi Balai Kementerian yang akan memeriksa nanti bahwa di awalnya itu kami yang melakukan penyelidikan, pengamanan dan lain sebagainya. Nanti kemudian setelah bergabung nanti dengan penyidik Balai Gakum Jabal Nusra yang ada di Pos Mataram, itu kita akan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara bersama-sama sebelum kemudian kasus ini nanti dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, kalau memang itu terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa itu kayu ilegal gitu ya. Ya, namun kami masih tetap memeriksa berbagai pihak, para pihak baik dari petugas maupun dari driver dan lain sebagainya, bagaimana asal-usul tanggung jawab asal-usul daripada kayu tersebut. Terakhir Pak, kan total selama 1 tahun hampir 1 tahun ini sudah berapa kali yang digagalkan? Pada tahun 2025 ini kami sebenarnya tergolong tidak terlalu banyak melakukan pengamanan. Yaitu disebabkan karena adanya situasi penganggaran, karena patroli itu kan butuh anggaran juga gitu ya. Dulu ketika anggaran kami memenuhi keperluan gitu ya, kita berbaris dari Sapi sampai Lembar. Jadi setiap titik itu ada anggota kita dan melibatkan TNI, kemudian melibatkan Polri, melibatkan pemerintah daerah dan lain sebagainya, termasuk UPT Kementerian LHK yang ada di yang ada di NTB ya, kita libatkan. Mereka punya masalah, kita dilibatkan, kita punya masalah, mereka juga kita libatkan untuk bertanggung jawab secara keseluruhan terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan ini gitu ya. Oke? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.